Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI di bab keempat yaitu tentang ibadah. Kita akan belajar yaitu tentang puasa Ramadan. Anak-anakku semuanya, insya Allah kalian sudah pernah berpuasa Ramadan dan insya Allah kalian sudah dan sering sekali mengalaminya. Mungkin kalau umurnya sudah 8 tahun, kalian sudah 8 tahun mengalami puasa Ramadan atau mengikuti ibadah puasa Ramadan. Yang 9 tahun berarti sudah mengikuti 9 tahun itu pula 9 kali pula puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini puasa yang dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan berarti bukan puasa Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan sendiri ini adalah wajib hukumnya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Puasa Ramadan artinya sesuatu amal ibadah puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Yang Pak Bayu jelaskan di awal tadi, puasa Ramadan yaitu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan berarti bukan puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau syam yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Nah, anak-anakku, makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, ingat, kalau kalian ditanya apa itu puasa, kalian berusaha menjawab seperti ini: menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Jadi kalau kalian punya niat, yaitu niat khususnya karena Allah. Puasa itu dari terbit fajar. Terbit fajar sebelum maghrib, sebelum sholat subuh biasanya. Menjelang sholat subuh itu mulailah terbit fajar. Makanya ketika azan kalian dilarang makan lagi karena itu sudah masuk atau sudah terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar atau tanda waktu sholat subuh, berarti kalian sudah masuk waktu puasa. Dan tunggulah hingga terbenam matahari. Terbenam matahari itu ada tandanya, biasanya waktu maghrib. Selanjutnya, dalil puasa Ramadan. Ini ada dalilnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ingat-ingat ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, pintar. Kalian coba baca pelan-pelan, kalian ulangi hingga hafal. Oke? Nah, selanjutnya, ketentuan puasa Ramadan. Nah, dalam puasa itu juga ada ketentuannya. Yang pertama, syarat wajibnya 1, beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam berarti tidak wajib berpuasa. Kalau kalian punya teman yang agamanya non-Islam berarti tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik. Balik itu dewasa, di mana kalian itu sudah paham mana yang baik dan mana yang salah juga, mana benar, mana yang tidak. Dan kalian itu sudah siap untuk apa? Untuk menjadi benar-benar seorang yang beragama Islam. Nah, kalau masa anak kecil, yang anak TK, PAUD, bayi itu belum wajib puasa. Tapi kalau mulai SD, cobalah kalian belajar dulu, belajar sampai kelas mungkin kelas 3, kelas 4, kelas 5, mulailah kalian berpuasa wajib atau berpuasa Ramadan ini sebaik mungkin, sebisa mungkin puasa full. Kalau ada yang sudah berpuasa dari kelas 1 itu hebat sekali. Berarti dia sudah benar-benar melakukan sesuatu ajaran agama Islam dengan baik dan benar dan sudah memulainya dari kecil. Nah, top Bapak Bayu Ajungi 4 jempol buat kalian. Selanjutnya yang ketiga, berakal sehat. Nah, ini penting. Kalian kok pasti penasaran, kok berakal sehat Pak Bayu? Nah, kalau yang nggak berakal sehat itu berarti apa? Orang gila. Kalau orang gila nggak wajib berpuasa. Dia aja kadang di jalan nggak berpakaian, atau di jalan nggak tahu malu, atau di jalan marah-marah sendiri. Itu mereka nggak ada kewajiban berpuasa, karena mereka pun makan cuma apa yang bisa dimakan mereka, dan makan pun belum tentu mereka mau makan. Soalnya kenapa? Karena mereka itu kehilangan akal sehatnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, kuat menjalankan ibadah puasa. Nah, ini penting juga anak-anakku. Kenapa kuat menjalankan ibadah puasa? Ini Bapak Bayu kasih contoh. Kalian punya kakek, kalian punya nenek. Nah, kebetulan kakek nenek kalian sudah sangat tua. Atau Mbah Uyut, si Mbah Uyut. Kakeknya ibumu atau kakeknya yang sudah sangat tua, mereka itu sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi. Itu berarti tidak wajib berpuasa, tapi nanti mereka menggantinya dengan cara apa? Membayar fidyah. Oke, selanjutnya. Tadi tentang ketentuan puasa, yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua yang berukun puasa. Puasa Ramadan dinilai sah apabila seseorang telah melakukan 2 hal. Ayo, yang pertama apa kira-kira? Yang pertama adalah niat. Nah, betul, niat. Niat ikhlas karena Allah. Niat tidak perlu diucapkan dengan lisan, tapi bisa dilakukan di dalam hati. Di dalam hati kalian itu sudah benar-benar niat, aku hari ini berpuasa. Tidak perlu dilakukan, aku hari ini berpuasa, tapi cukup di hati. Yang mendengar hanya kamu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini sudah jelas. Kalau kalian makan waktu zuhur sudah batal, nggak termasuk puasa. Kalian makan habis sholat maghrib, itu nggak apa-apa, bagus karena berbuka. Tapi kalau kalian makan setelah sholat subuh, itu namanya tidak berpuasa karena kalian tidak bisa menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktu puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau dari terbit fajar sampai terbenam matahari kalian berhasil menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, berarti kalian sudah menjalankan ibadah puasa dan insya Allah pahalanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang C ini syarat syah puasa. Nah, syarat syah puasa yang pertama beragama Islam, itu sudah pasti dan jelas. Bila kalian mau masuk agama Islam, lafalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, berakal. Nah, ini berakal penting. Selain orang gila tadi yang bawa contohkan di awal, ada juga orang yang kehilangan akalnya. Contoh apa? Ini orang yang baru koma atau dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari, itu tidak wajib berpuasa. Selanjutnya lagi, nah ini penting. Walaupun semoga kalian tidak pernah mengetahui atau melihatnya, orang mabuk itu biasanya kehilangan akalnya karena terpengaruh minuman keras. Nah, ini jangan sampai kalian mencoba-coba hal tersebut ya. Nanti kalian tidak bisa berpuasa. Oke? Kalau ada tetanggamu, temanmu yang seperti itu, jangan kalian tiru. Kalau kalian berani, nasihatilah. Dan yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu apa? Dapat membedakan antara baik dan buruk. Nah, anak-anak, Bapak tanya, kalian kelas 3 sudah mampu belum membedakan antara yang baik dan yang buruk? Kalau sudah, berarti kalian berusaha untuk berpuasa karena kalian sudah mulai memasuki yang namanya wajib berpuasa. Dan yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Nah, yang laki-laki gak usah ketawa-tawa ya. Ini yang keempat atau poin keempat atau nomor 4 ini khusus bagi teman kalian yang wanita atau yang perempuan, atau khusus untuk ibumu, khusus untuk nenekmu atau kakakmu. Nah, yang penting yang perempuan. Nah, suci dari haid ini bisa kita tahu atau anak-anak tahu bahwa yang namanya haid itu adalah datang bulan. Biasanya sebulan sekali ibumu tidak sholat atau kakakmu tidak sholat. Itu biasanya mungkin sejak waktunya sampai seminggu atau 8 hari lah. Itu. Jadi kalau kalian tanya ibumu, "Bu kok nggak sholat, baru haid atau datang bulan?" Kalian bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa." Jangan tanya, nggak usah tanya-tanya, kok terus nggak sholat atau nggak puasa, karena berarti mereka tidak sah untuk berpuasa, tidak sah juga untuk sholat ya. Nah, jadi kalian udah paham ya, kenapa ibumu kok tidak berpuasa di bulan Ramadan? Karena kedatangan tamu atau datang bulan atau yang bisa sering kita sebut haid. Dan yang satu lagi, nifas. Nifas itu hanya untuk perempuan. Kenapa? Karena nifas itu masa di mana
seorang ibu itu melahirkan. Nah, nanti mengeluarkan darah nifas. Disitulah seorang ibu ya dia tidak wajib berpuasa dan tidak sah untuk berpuasa. Biasanya sampai 40 harian ini. Jadi kalau kalian punya ibu dan hamil di bulan Ramadan terus melahirkan itu dia nggak puasa, kalian nggak boleh. Oh ibu nggak puasa, aku juga ikutan. Kalian nggak boleh karena ibumu kalau berpuasa malah berdosa. Oke, paham? Nah. Dan yang terakhir adalah berpuasa tidak pada waktu yang dilarang. Nah, ini syarat sah puasa ini bisa untuk semuanya, tidak hanya puasa Ramadan. Nah, maka dari itu terdapat di poin 5 atau ada di poin 5 atau di nomor 5 ini puasa tidak pada waktu yang dilarang. Contohnya puasa pada tanggal 1 Syawal. Nah, tahu nggak 1 Syawal itu kenapa kok dilarang? Karena 1 Syawal itu hari apa anak-anak? Hari Raya Idul Fitri. Setelah kalian puasa 30 hari, di tanggal 1 Syawal itulah kalian merayakan kemenangannya. Yes, hebat, semangat, kuat, aku berhasil berpuasa selama 30 hari. Nah, kalian bisa makan sepuasnya di tanggal 1 Syawal itu. Nanti kalau kalian ingin dapat pahala lagi, tanggal 2 Syawal mulailah berpuasa. Namanya puasa Syawal, biasanya 6 hari. Boleh tidak berturut-turut, boleh berturut-turut. Selanjutnya 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tahu nggak tanggal 10 Zulhijjah itu puasa apa namanya? Kok dilarang? Bukan puasa apa? Hari apa namanya kok dilarang berpuasa? Yaitu Hari Raya Idul Adha. Kalian waktu menyembelih hewan kurban itu dilarang berpuasa karena itu hari rayamu. Kamu merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Makanya kalian menyembelih hewan kurban. Dan tanggal 11, 12, dan 13 itu hari tasyrik. Hari di mana kalian masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Nah, mungkin untuk anak-anakku untuk hari ini cukup sampai di sini saja Bapak menerangkannya, dan ada tugas buat kalian. Nah, tugasnya sederhana kok. Kalian menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya yang tadi Bapak sebutkan di awal tadi. Oke, nanti dikumpulkan via video saja, dikirim ke nomor Pak Bayu. Insya Allah langsung Pak Bayu nilai. Oke, Pak Bayu kasih waktu 2 minggu ya. 2 minggu saja sudah selesai. Karena hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu besok kalian libur. Jadi manfaatkan waktu itu untuk menghafal surat Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya. Oke, siap? Oke, dari Pak Bayu cukup sekian. Terima kasih. Bapak tutup belajar dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.